Selamat bertemu kembali di belajar algoritma. Di video kali ini saya akan membahas penggunaan perulangan, ya, perulangan apapun, for, while atau do while untuk menghasilkan output seperti di layar ini, ya. Misalkan ini akan muncul bintang, ya, akan muncul bintang ada 3, ya, 10, 10, 10, 10, 10 baris dan 10 kolom, ya, seperti ini. Atau yang kedua akan menghasilkan bintang juga, tapi dengan modelnya seperti ini, segitiga agak segitiga miring di sisi sebelah kiri, ya. Ataupun bisa juga dengan output seperti ini segitiga, tapi ada di sisi sebelah kanan, seperti ini dari atas ke bawah, ya, seperti ini. Nah, kita akan coba membuat ini dengan menggunakan bahasa C++. Oke, sebelum mulai saya coba tandain dulu, ya. Seperti ini. Oke. Nah, jika kita perhatikan di yang bentuk yang pertama, yang segitiga ini, kita perhatikan. Berarti kalau kita punya 10 baris, 1 sampai dengan 10 barisnya, kemudian kita punya juga kolom sebanyak 10, maka kalau kita ingin berulang sebanyak 10 kali, maka ingat ya, kita bisa gunakan konsep for atau perulangan. Ya, bisa for, bisa while, atau do while. Nah, untuk kasus ini saya akan gunakan solusinya dengan menggunakan perulangan for. Saya akan gunakan online GDB, ya. Silakan dibuka di linknya di sini, ya. Saudara bisa buka di sini. Nah, kita akan mulai yang pertama menampilkan konsep dengan menggunakan bintangnya ada 10 baris dan kolomnya 10 baris. Oke, ini saya hapus. Seperti biasa, saya tulis dulu include library yang akan dipakai. IOStream, ini buat input outputnya. Stream. Oke, jangan salah ya. Kemudian using namespace-nya buat menyingkat penulisan untuk input outputnya. Kemudian integer main, mulai main programnya. Kemudian luaran akhirnya adalah bentuk int. Nah, sebelum menjawab yang bintang 10 ini, saya tulis seperti ini dulu. Misalkan saya buat variabel i, kemudian for. I sama dengan 10, 1, I lebih kecil sama dengan 10, I plus plus. Oke. Ya, nah untuk bintangnya saya tinggal say out bintang seperti ini. Coba perhatikan kalau kita tulisnya seperti ini dulu. Ya, kita lihat, kita run. Oke, di sini ada error. Oke, simbol say out-nya kurang 1. Oke. Kita run lagi. Nah, jika kita perhatikan di sini, outputnya akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akan menghasilkan 10. Ya, 10. Jadi setiap looping sebanyak 10 kali, ya, I1 dia cetak 1, I2 cetak 2, 3, dan seterusnya. Berarti kalau kita mau dia biar bisa 10 kali ke bawah, maka kita apa? Maka kita butuh yang I ini kita, ya, I ini nanti akan menjadi baris. Ya, sedangkan kita butuh dan nanti ada variabel J yang berlaku sebagai kolom. Maka kita buat satu lagi, butuh satu J. J. Nah, gimana caranya, Pak? Berarti di dalam for ini ada looping lagi. For J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan 10, J plus plus. Oke, saya tutup di sini, saya tutup di sini. Jadi yang cout bintang ini berada di dalam for J ini. Coba kita run ya. Oke, kita lihat di sini outputnya. Oke, tuh akan tidak terlihat di sini ya. Seperti ini prosesnya, akan terus-terusan deh seperti itu. I lebih kecil 10. Oh, sorry, ini I ya. Sorry, salah ini. Ini kita perbaiki dulu. Oke, berarti kan ini awas ya, ada yang salah tadi, dia loopingnya tidak berhenti. Kita lihat. Oke, ini for J nih ya. For J sama dengan 1, J lebih kecil 10, J plus plus. Ini untuk barisnya. Ingat tadi, I ini adalah baris dan J adalah kolom. Ya, jadi nanti dia baris ya 10, kemudian ini adalah kolomnya J ini. Oke, kita coba saya copy dulu nih biar takutnya error lagi. Run. Oke, nah
Kalau kita perhatikan tuh, akan mencetak sini bintangnya. Belum sesuai dengan harapan yang kita inginkan ini kan. Jadi 10, ya, jadi outputnya tuh nanti gini dia. 10 di sini cetak, terus tambah lagi sini 10 lagi. Ya, tambah lagi 10 lagi di sini. Oke, ini 10, di samping ini 10 lagi. Sorry, ini 10, 10, ya, terus samping lagi 10. Berarti kalau kita buat ini, ya, seperti ini, maka jumlah bintang yang ada di sini adalah sebanyak 100 kali, 10 kali 10, 100. Nah, padahal yang kita inginkan kita lihat di sini. Ini kan udah bener nih 100. Jumlahnya ini kan bener. 10 kali 10, 100. Tapi dia nyambung ke bawah, nyambung ke samping. Seperti ini sebanyak 100. Nah, kalau kita mau ke bawah pakai apa? Maka kita butuh perintah untuk memotongnya biar bisa menjadi ke bawah. Nah, caranya gimana? Jadi kan nanti for i 1 to 10, baris pertama cetak 1 bintang. Nah, ini nyetak dulu nih. 10 dulu nih. Tek, 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 tek. Nah, ketika dia selesai, ya, tek selesai, maka yang selesai ini J-nya selesai, maka di sini kita kasih break. Kita kasih perintah untuk motongnya pakai tanda apa? Pakai tanda slash n. Nah, ini gitu. Atau enl. Ya, jadi dia 10 potong ke bawah, pindah ke bawah. Nah, sekarang kita coba run ya. Kita coba jalankan. Tuh, ya, kita lihat outputnya tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kolomnya 10 nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ya. Nah, ini adalah konsep dasar untuk mencetak bintang dulu. Jadi, awalnya itu adalah cetakin seperti ini. Ya, jadi kalau kita mau mencetaknya seperti ini. Pak, saya mau ada spasinya, udah tinggal kita kasih spasi di sini. Biar ada jaraknya di sini. Oke, ya, tinggal kita lihat di sini outputnya. Oh, ini sorry, ini harus loopingnya. Saya copy dulu ya, biar tidak masalah. Oke, ini saya run dulu. Online GDB. Online GDB. Oke. Oke, kita cek sini karena ini khawatirnya tidak bisa berhenti dia di sini. Ini saya copy dulu nih. Oke, nah ini saya coba cek dulu. For i, for j, satu, oke. Oke, ini coba kita run ya. Nah, ini ya outputnya. Nah, gitu ya. Ini tadi saya tutup nih, karena dia loopingnya terus-terusan. Tuh, ya ada spasi. Oke, ini saya balikin lagi biar nggak ada spasi di sini. Nah, ini kita udah selesai untuk mencetak bintang 10 dan bintang sebanyak barisnya 10, kolomnya 10. Oke, paham ya? Jadi, kalau ditanya, Pak, kenapa bisa jadi seperti ini? Kan ingat konsep looping itu. Ya, konsep looping kan gini. Jadi ketika I-nya misalkan 1, ini I nih. Ini J. Nah, kan ketika I-nya 1, J-nya 1, di sini cetak bintangnya nih. Bintang 1. Nah, J-nya ini sebanyak 10 kali nih. Jadi cetak lagi bintang lagi. Jadi bintangnya ke samping, cetak. Ya, cetak. Cetak 10 kali nih. Tak, cetak. Cetak sebanyak 10 kali. Ya. Jadi ini J-nya kan 1. Ya, kan 1 sebanyak 10 kali nih. Ya, sampai 10 kali. Nah, tapi saya tulis cetaknya ke samping ya, cetak, cetak, cetak. Nah, ketika 10 dikatakanlah J-nya 10, langsung potong ke bawah, pindah ke bawah. Klik, pindah ke bawah, maka I-nya sekarang jadi 2. Nah, ini 10 lagi. Bintangnya 10 lagi terus seperti ini terus. Ya. Jadi sebanyak 10 kali. Nah, kalau kita perhatikan memang di sini harusnya kebalik saya. Harusnya ini J-nya adalah baris. J-nya adalah baris ya. Sorry, kita cek dulu. J-nya, oh ya, J-nya adalah kolom, betul. J-nya adalah kolom, sedangkan I adalah baris. Ya, baris pertama, nanti dicetak kolomnya. Tek, 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 1, 2, 3, 4. Jadi cetak ke samping tuh. Ya, 1, 2, 3, 4. Pindah baris kedua, nanti kedua cetak lagi 10. Ya, yang ini cetak ke sini. Oke, sampai sini
ada yang perlu disampaikan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Oke, nah sekarang yang kedua, bintang yang kedua. Nah, ini kita perlu perhatikan di sini. Ya, di sini barisnya 10 juga. Ya, ada pembeda di sini. Ya, ya. Kalau dia barisnya 1, jumlahnya 1 bintangnya. Kalau barisnya 2, jumlahnya 2. Jika barisnya 3, maka bintangnya 3. 4, 4. Perhatikan ini. Ya, kalau kita perhatikan tuh 8, 8. 9, 9. 10, 10. Maka apa? Maka ketika kita barisnya I tadi ini I, maka ketika dia kolomnya ini adalah kolomnya jangan lagi sampai J-nya ini sebanyak 10. Jadi kolom yang ini, nah yang kolom ini. Kalau ini kan 10 kali nih. Kalau saya tulis di sini I-nya 3, ya coba kita tulis dulu sini 3. Maka dia keluarnya tuh 3. Ya. Kalau saya tulis di sininya 2, maka dia 10 kali 2. Barisnya 10, kolomnya 2. Nah, berarti kalau kita mau kolomnya ini yang angka ininya nanti ngikutin yang ini ikutin angka ini 2 sesuai dengan baris, maka ininya jangan 2. Tapi apa? Betul. Jadi harus ngikutin barisnya. Jadi ketika dia 1, maka barisnya 1. Maka di sini I. Nah, ya. Oke, jadi ketika barisnya 2, jadi 2 dia. Jadi kolomnya ini sebanyak 2 kali. Kalau di 3 ya 3 kali, 4 4 kali, 5 5 kali, 6 6 kali. Sampai dengan terakhir 10. Coba kita jalankan. Tuh, kita lihat di sini. Tuh kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10. Oke? Ya, gampang ya. Jadi seperti itu. Jadi perhatikan analisisnya. Jadi caranya, oh ini ada barisnya Pak, tetap berubah, tetap 10. Oh kolomnya ini, yang ini ngikutin Pak. Kalau kolom barisnya 1, ya kolom jumlahnya ke 1 juga. Seperti itu. Oke, ya. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir. Nah, kalau ini beda. Ya, kalau dia 1, dia 10 ketemunya. Kalau dia 2, dia 9. Jadi kebalikan dari yang ini. Nah, sekarang yang kita ganti apanya kalau kayak gini? Oke. Nah, ini tadi ya kalau soal awalnya kan dia seperti ini. Ya, kita lihat di sini. Oke. Oh, iya ini J-nya lupa saya hapus. Tadi saya keklik ya, kehapus nih. J++ ya. Plus. Oke. Nah, ini dulu nih. Set. Nah, ini kotak awal. Terus kemudian saya ngikutin ini. Kalau dia ngikutin I, saya run. Oke. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang kebalikan dari ini, kita lihat. Kalau dia 1, maka dia 10. Kalau dia barisnya 2, maka 9. 3 ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ya, yang tidak ada ini, berarti dia kan 10, 9, 8, berarti turun satu-satu ya. Ya. Sekarang kita balikin ke sini lagi nih. Berarti kalau saya settingnya di sini 10, ya, berarti kan baru pertama nyetak. Nah, yang keduanya dia untuk baris keduanya biar bisa 9, di sini nanti 9 berkurang kan. Di sini kalau dia di sini 8, maka 8. Nah, nilai ini gimana cara nyarinya biar bisa berubah? Kan harusnya dia kan 10 dulu pertama. Baris pertama. Baris keduanya nanti 9. Ya, baris ini 9. Baris ketiganya 8. 4 sama 7. Nanti terus seperti itu. 1 sama 10, 2 9, 3 8, terus seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita bisa gabungkan menggunakan nilai I ini. Kalau kita perhatikan di sini, lihat. Maka kalau saya mau mendapatkan ini 10, maka caranya gimana? Berapa ya, jawabannya gini. Soalnya gini, berapa ya kalau dikurangin ya, dikurangi 1 barisnya, dikurangi baris, itu jawabannya sama dengan 10. Berapa? Berapa? Berapa dikurangi nilai barisnya sama dengan jawabannya 10. Ya. Nah, berapa? Kan kalau kita lihat di sini kan berarti
11 dong ya. 11 kita kurangin. Ntar ya, ini keklik nih. 11, maka 11 kita kurangi dengan barisnya 1 sama dengan 10. Betul. Nah, berikutnya berapa? Berangkat 11 kan? 11 kita kurangi dengan barisnya. Barisnya 2 sama dengan 9. Berikutnya adalah 11 kita kurangi 3 sama dengan 8. Tuh. 11 kita kurangi lagi terus sampai dikurangi 5 sama dengan 4. Nah, ya, dikurangi 4 sama dengan berapa? 7. Oh, ini kan sampai 7 nih. Nah, 10 ini 10, 9 9. 8 8, 7 7. Terus sampai dengan terakhir 11 dikurangi 10 sama dengan 1. Ini 1 jumlahnya. Oke, maka dari sini kita bisa lihat, maka ininya rumusnya adalah 11 dikurangi baris. Barisnya berapa? Barisnya adalah I ini. Ya, dikurangi 1, kurangi I berarti. Dah, tinggal kita run. Kita lihat hasilnya tuh. Udah jadi ya? Oke. Ya. Nah, jadi pada saat menentukan bintang-bintang ini, mau formasinya seperti apa, perhatikan dulu dari format awalnya ini. Ya, jadi kalian perhatikan dulu bentuk umumnya ini. Nah, nanti berikutnya tergantung dari bentuk yang ada di sini. Ya, apa yang diinginkan. Ya, silakan dimodif simbol-simbol yang kalian inginkan bentuk-bentuk bintang itu seperti apa. Ya. Oke. Oke, sekarang saya kasih 3 nih latihan nih. Ya. Jadi bintang ya, tapi posisi di sininya ya, posisi di sini. Nah, di sini ada pembatasnya nih. Ya, ada pemisahnya. Pemisahnya di sini. Ya. Nah, perhatikan cirinya. Ya, lihat ciri yang tidak ada bintangnya ini. Apa yang membuat dia menjadi berbeda? Oke, perhatikan. Nih ya. Nah, perhatikan ini diagonalnya tidak ada bintangnya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ya, yang gambarnya penuh tadi, bintangnya dibagi jadi 4. 4 4. Di sini ini 4 4 4 4. Oke, 4 4 ya. Nah, terus yang ketiga, ini ada tanda plus. Ya, tanda plus. Oke, gimana caranya? Silakan nanti ada yang bisa ya. Nah, sekarang kita coba yang pertama dulu. Oke, ini tadi saya tulis include ya. Kita include dulu IO stream. Jadi kita buat dulu yang pertama itu adalah bintangnya semua. Ya. Oke, kita buat semua. Return 0. Oke. Integer I, J. Oke. For I sama dengan 1. I lebih kecil sama dengan 10. I plus plus. Oke. Terus for J untuk kolomnya 1. J lebih kecil sama dengan 10. J plus plus. Oke. Ini saya out. Ini bintangnya ya, yang pertama. Kemudian dipotong untuk nyetak ke baris berikutnya. Oke. Pakai /n. Ya. Ini kalau kita run, saya copy dulu. Takut trouble. Kita copy dulu. Kita run. Nah, outputnya gini kan. Kita perhatikan, kita mau diagonalnya itu tidak ada diagonalnya. Jadi kalau barisnya 1, kolomnya 1. Barisnya 2, dia kolomnya 2. Barisnya 3, kolomnya 3. 4, 4, 5, sampai 10 dengan 10. Maka ini bisa menjadi filtering pemisahnya. Nah, kita tambahkan di sini berarti. Jadi pada saat dia barisnya sama, ya kan di sini kan berarti. Jika barisnya sama, berarti kan jika baris itu I sama dengan J, ya, maka jangan dicetak ini. Gitu kan, kalau barisnya sama. Tapi kalau dia tidak sama, maka cetaklah bintang. Gini.
Ya, tuh. Oke, coba kita coba ya, kita tes. Kita lihat. Oh, masih belum nih. Oke, jika I-nya sama dengan ini, oke, ini kasih spasi ya. Coba kita cara. Nih. Ya. Jadi kalau baris ya, jadi kalau dia barisnya 1, dia kolomnya 1, barisnya 2, kolomnya 2. Nah, ini kepotong nih. Oke? Ya. Nah, ini yang pertama. Jadi ini adalah kalau barisnya sama. Baris dan kolomnya sama. Nah, sekarang untuk soal kedua, apa nih yang menjadi pembeda nih? Nih, ini nggak ada nih. Nih, ini nggak ada. Oh, ini nggak ada. Tuh, baris dan kolomnya nggak ada nih. Oh, jadi potong 4 nih. Apa cirinya? Cirinya adalah kalau barisnya 5, kolomnya 5. Barisnya 6, kolomnya 6. Berarti pada baris 5 dan 6 itu tidak perlu dicetak. Nah, maka jadi yang dari yang ini tadi, pada saat di run kita udah dapat nih yang diagonalnya. Ya, maka kalau kita mau, maka kalau barisnya 5, nah ini, kalau barisnya 5, ya, dan pakai tanda itu ya, dan kolomnya sama dengan, barisnya juga adalah 6. Nah, ya, oke, ini saya tutup dulu. Oke, ini kita tulis dan ya, kolomnya sama dengan 5 dan kolomnya sama dengan 6. Jadi kalau kolomnya 5, barisnya 5, barisnya 6, kolomnya 5, kolomnya 6 dan barisnya 5 dan 6 serta kolomnya 5 dan 6, maka dia cetak spasi, jadi kosong. Kalau itu selain itu tanda cetak bintang. Ini saya save dulu ya. Saya copy dulu. Saya run. Kita lihat hasilnya. Wah, masih belum nih. Coba kita cek dulu nih kenapa nih. Kita cek. Oke. Coba kita run lagi tadi. Oke, ada errornya di sini. Token. Oh, ini. J sama dengan 6. Oke. Oke, berarti jika barisnya sama dengan 1, ini saya tutup ya. Saya tutup dulu gini. Mungkin operator tanda dan-nya itu jangan dan. Ya, jadi jika barisnya 5 atau, nah ini atau, pakai ini. Atau barisnya 6, atau jika kolomnya 5 atau kolomnya 6, nah dia bakal cetak spasi. Ya, coba kita run. Tuh. Oke, betul ya. Jadi kalau dia barisnya 5 atau 6, ataupun kolomnya 5 dan 6, maka dia cetak spasi ini. Ya, maka keluar output yang ini. Gitu, ya. Seperti itu. Oke. Paham ya? Nah, kalau misalkan yang ini kebalikannya. Jadi kalau dia yang ininya adalah ini, kalau dia ini, ya kalau dia 5 dan 6, maka kalau yang ini spasi. Coba kita run ya. Kita cek. Tuh. Ya, kebalikannya. Jadi soal yang ini tadi, tanda plus ini adalah kebalikan dari tanda ini. Jadi kalau ini 5 dan 6-nya adalah spasi, kalau ini 5 dan 6-nya kasih bintang. Oke. Ya. Ngerti ya? Jadi penjelasannya ini. Jadi perhatikan kalau dia menggunakan looping ini. Ya. Oke. Silakan. Ada yang ditanyakan nanti bisa ditulis di kolom komentar. Nah, silakan latihannya. Yang perintah ini, saya minta yang 4 latihan ini tadi, yang 6 ini, 2, 3, 4, 6 berarti ya, 1, 2, 3, ada 6 ini. Convert menggunakan while, silakan dicoba. Yang bisa nanti silakan ditulis di kolom komentar, Pak saya sudah berhasil. Convert semua yang for, ini pakai for, pakai while. Ya, silakan di convert. Ya.
Yang bisa silakan kabarin ke saya, nanti saya kasih bonus. Oke, demikian dari saya di video tutorial singkat ini. Silakan mencoba dan selamat sukses selalu untuk kita semua.